Selamat sore Ibu. Sore, Bu. Perkenalkan saya Bidan Painten yang bekerja di sore hari ini dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Murtini, Oh ya, Ibu Murtini umur berapa Bu? umur 36. Oh, bisa pinjam saya. Oke, ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu, saya mau tanya, begini, ini kehamilan saya yang ketiga, Hmm, sudah 2 kali melahirkan, iya. eee, kemarin saya periksa tensi saya tinggi, terus Hmm. kaki saya bengkak. Oh ya, coba saya lihat di buku KIA Ibu ya. Oh iya, tekanan darah Ibu agak naik ya, Iya, 130/90, iya, kemudian tapi nadinya normal, suhunya juga normal, kemudian, pernafasan Ibu juga normal. Kaki Ibu agak bengkak ya? iya. Oh iya, nah Ibu sudah pernah dengar atau tahu tentang, tanda bahaya kehamilan? Kurang jelas, Bu. Oh, belum pernah Iya, nggih? Oh nggih. Jadi saya jelaskan di sini nggih, akan saya jelaskan tentang tanda bahaya, pada kehamilan di 3 bulan ketiga seperti yang dialami Ibu saat ini nggih. Ya kan kehamilan sudah, hamil 8 bulan nggih, jadi sudah masuk 3 bulan yang ketiga nggih, di mana di 3 bulan ketiga itu bisa saja muncul tanda bahaya. Antara lain, apa namanya, gejala keracunan kehamilan nggih, atau yang sering disebut preeklamsi, mungkin pernah dengar nggih Ibu? Preeklamsi itu ditandai dengan, tensinya tinggi nggih, ada preeklamsi, kemudian ada gerakan janin mulai berkurang, kemudian perdarahan, kemudian bisa juga pada kehamilan 3 bulan ketiga itu terjadi ketuban kita sebelum waktunya. Jadi saya jelaskan satu persatu ya Ibu. iya, Di buku KIA juga ada, nanti mungkin bisa dibaca-baca nggih. Eee apa namanya, preeklamsi atau ancaman keracunan kehamilan itu ditandai dengan tensi ibu mulai tinggi, mulai naik, kadang disertai dengan kaki ibu bengkak. Bengkaknya itu tidak hanya di kaki, kadang sampai tangan, sampai wajah. Kadang juga disertai dengan pandangan mata kabur, kemudian, apa, pusing yang hebat seperti itu. Itu tadi bahayanya, bisa ke ibu, bisa ke bayi. Karena kalau, preeklamsi itu bisa lanjut menjadi eklamsi atau kejang, nggih, dan itu berbahaya. Kemudian ini bisa dilihat Ibu, nggih. Kemudian juga ada di sini nggih, gerakan janin mulai berkurang. Kalau dalam sehari Ibu pernah menghitung gerakan bayi Ibu bergerak berapa kali? tidak menghitung. Tidak menghitung, Iya, nggih. Jadi mungkin mulai hari ini nanti bisa dicoba menghitung gerakan janin nggih, gerakan iya, bayi panjenengan dari pagi sampai sore atau 12 jam itu kurang lebih 10 kali gerak, minimal. Paling mmm, sedikit 10 kali gerak. iya, Ya, jadi kalau misalnya kurang dari 10 kali gerak, Ibu bisa lebih pantau lagi, setelah itu nanti bisa diperiksakan. Nggih. iya, Kemudian selain itu juga, ada perdarahan, nggih. Perdarahan itu baik bercak ataupun keluar darah yang mengalir, itu tanda bahaya. Jadi kalau perdarahan pada hamil tua, itu bisa satu karena, plasenta sudah lepas sebelum bayi lahir, itu ditandai perdarahan tapi disertai rasa nyeri, sakit banget gitu ya. Kalau yang, apa, misalnya terjadi perdarahan tapi tidak terasa sakit, itu kemungkinan apa Bu? Posisi ari-arinya ada di bawah. Ya, sehingga itu bisa menghalangi jalannya iya, bayi untuk lahir. Ya, itu juga berbahaya nih, baik berbahaya pada ibu maupun bayinya, karena nanti bisa menimbulkan shock pada ibu dan juga bayi mengalami gawat janin. Kemudian tanda bahaya yang selanjutnya itu ketuban pecah sebelum waktunya, Bu. Ketuban pecah sebelum waktunya itu keluarnya cairan melalui jalan lahir yang tidak bisa dikendalikan. Ya, beda sama kencing ya, Bu. iya. Kalau, keluar air ketuban itu kita tidak bisa tahan, kita tidak bisa kendalikan, tiba-tiba keluar seperti dan baunya juga beda, baunya khas. Ini nanti juga berbahaya. Ya, berbahayanya apa? Nanti bisa kekurangan cairan, ketuban, bayinya juga bisa mengalami infeksi, selain itu bayi juga bisa mengalami gawat janin, ya. Jadi Ibu selama ini tidak pernah mengalami itu kan? Tidak, Oke. Jadi apabila nanti, Ibu, dalam kehamilan ini mudah-mudahan tidak nggih, iya, misalnya mengalami salah satu hal dari yang saya sampaikan tadi, Ibu bisa segera datang ke tenaga kesehatan, periksa nggih, atau mungkin perlu iya. Terus nggih. ini untuk bengkaknya gimana, Bu? Bengkaknya sementara kalau masih, di kaki tensinya, mulai naik itu yang penting Ibu, lebih sering kontrol tensi aja nggih, jadi Iya, periksa secara
rutin Rutin. sesuai anjuran. Kalau Iya. sudah 8 bulan kan nanti biasanya 2 minggu diminta kontrol kan, Bu, Iya. diminta kontrol nanti ditensi lagi. Terus untuk misalnya makanannya bisa mulai mengurangi yang asin-asin, Bu, ya, biar Iya. tensinya nggak Iya. tambah naik. Iya. Kan nggih, Bu? Iya. Nggih, bisa diterima ya saya jelaskan Iya, tadi? bisa, Bu. Oke, Ibu bisa mengulang sedikit yang saya sampaikan? Nggih, apa, Bu, tadi yang saya jelaskan? Sedikit tanda-tanda, bahaya saat kehamilan. Apa saja, Bu? Salah satunya, tensinya naik, Mhm, kakinya bengkak, mhm, terus gerakan bayinya berkurang, mhm, terus pendarahan, mhm. dan juga apa itu namanya, Keluar keluar air keluar air ketuban sebelum heeh, waktu lahir. heeh, oke. Iya. Itu soalnya merupakan tanda bahaya. Iya. Jadi kalau, ada tanda-tanda seperti itu segera periksa ya, Bu. Oh, iya. Nggih, mudah-mudahan, tensinya cukup segitu aja nggak naik-naik Iya, lagi, amin. nggih, bengkaknya berkurang nggih, sehingga Iya. nanti sampai proses melahirkan lancar dan normal. Iya. Ya Terima nggih? kasih, Bu. Nggih, Makasih waktu dan sama-sama. penjelasannya. Nggih, Permisi. nggih, dijaga ya, Bu, Iya. sehat selalu. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam.